Shalom anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Berjumpa lagi dengan Bunda Mesker dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Senin 31 Juli 2023, kita berada tepat di hari terakhir di bulan Juli dalam pekan biasa ke-17. Hari ini juga kita merayakan PWX Ignatius dari Loyola. Anak-anak, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, merajalah di hatiku, agar lewat firman-Mu hari ini, aku bertumbuh dan berkembang, dan menghadirkan kerajaan-Mu bagi diriku sendiri dan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang wanita dan didudukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak misioner dimanapun kalian berada, belajar lewat firman hari ini, Bunda teringat pada seorang anak perempuan kecil yang namanya Echa, yang dulu Bunda kenal sebagai anak pendiam, pemalu, dan tidak mau bertemu orang. Saat kami berkumpul, bercengkerama satu sama lain, bercerita, dia lebih memilih menjauh dan berdiam diri. Namun setelah lewat beberapa tahun, berapa waktu lalu, dia sudah tumbuh menjadi gadis yang bukan hanya cantik saat Bunda bertemu dengan dia. Bunda juga sempat heran karena dia berubah 180 derajat dari apa yang Bunda kenal dulu. Sempat Bunda terpikir dan bertanya dalam hati, apa benar ini Echa? Ini Echa bukan? Dia menjadi anak yang pandai, sopan, terbuka, dan punya banyak sahabat. Dia berteman dengan banyak anak-anak. Dia akhirnya cerita ke Bunda kalau dia sudah berubah dan bertumbuh dalam satu komunitas persekutuan doa. Dan Bunda merasa sangat terharu karena ini berdampak sangat baik bagi dirinya. Dia bisa memimpin puji-pujian, dia bisa memimpin doa, dia bisa bercerita, bisa memberikan kesaksian, bisa mengajak orang lain untuk ikut di dalam apa yang dia lakukan. Dan masih banyak lagi yang bisa dia lakukan. Anak-anak terkasih, melalui proses Echa si kecil yang pendiam ini menemukan banyak hal dalam dirinya. Bahkan Bunda sendiri sampai terheran. Termasuk dia sendiri akhirnya sadar dan menyadari bahwa bakat yang dia miliki, dan dia juga merasa dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Dia bangkit dari keterpurukan atau dalam kesendiriannya yang selalu sembunyi, menjauh dari orang. Sekarang dia menjadi wanita cantik, gadis cantik yang bisa berbagi dengan banyak orang. Kisah Echa mengingatkan kita pada Injil hari ini mengenai biji sesawi dan juga tepung 3 sukat tadi. Sekalipun termasuk biji yang sangat kecil, paling kecil dalam dunia flora atau dalam benih-benih tanaman, ketika sudah tumbuh menjadi besar, pohon sesawi ini dapat menjadi tempat yang bersarang dari burung-burung. Burung-burung yang di udara bisa bertengger di atas pohon ini. Dia tadinya tanaman kecil dan bisa bertumbuh besar menjadi sebuah pohon. Itulah prinsip atau hukum dalam kerajaan Allah. Sekalipun tampak sederhana, sepele, atau mungkin tak punya potensi besar, tetapi jika sudah bertumbuh akan menghasilkan sesuatu yang berdampak besar dan positif. Begitu pula kehidupan kita dapat dipakai Allah untuk memberi dampak positif dan menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak untuk bertumbuh biji sesawi ini memerlukan tanah yang baik, sinar matahari yang cukup, perawatan yang intensif dan bisa menjaga dari serangan hama, air yang cukup, banyak hal lagi yang lain yang dibutuhkan untuk tumbuh. Kita tahu tumbuhan itu butuh banyak sekali untuk pertumbuhannya bisa lebih baik dan bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang. Di sisi lain kita juga bisa melihat proses membuat roti. Terkadang bukan hanya diaduk saja adonan itu, tapi perlu dibanting saat kita membuat roti demi menghasilkan roti yang enak rasanya. Nah, jadi apapun itu, baik biji sesawi atau ragi yang dibentuk untuk menjadi roti, yang paling penting dari perumpamaan yang kita pelajari hari ini adalah proses yang membawa pertumbuhan dan perubahan dari kecil menjadi besar dan berkembang. Anak-anak ingat proses yang membawa pertumbuhan dan perubahan dari diri kita. Dari kecil kita menjadi besar dan kita bisa berkembang bahkan menjadi berkat untuk orang lain. Prinsip kerajaan Allah lewat biji sesawi dan ragi yang kita pelajari pada Injil Matius 13 ayat 31 sampai 35 hari ini mengingatkan kita jangan sampai kita merasa rendah diri, tidak berguna hingga kita berdiam diri seperti Echa tadi, atau tidak berharga. Jangan anak-anak pernah meragukan sesuatu yang sedang anak-anak atau kita semua kerjakan atau tekuni saat ini. Sekalipun tampaknya sederhana, menurut orang itu hal kecil, itu sederhana sekali. Tapi temukanlah kerinduan Tuhan bagi hidup kita, juga talenta atau karunia yang Ia berikan dalam diri kita. Nah, lalu kita serahkanlah diri kita untuk menjadi perpanjangan tangannya. Percayalah bahwa ketika Tuhan campur tangan, hidup kita pasti akan bermanfaat dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia. Utuslah menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku, kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku, selamat berkarya di hari ini, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.